Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita memulai ibadah penghiburan pada malam hari ini. Mari kita naikkan pujian nomor 29, Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersamaku. Tak pernah kau ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin. Haleluya Yesus. Kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah kau ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau pada kesempatan malam hari ini kembali kami boleh datang untuk kami boleh berkumpul dalam ibadah penghiburan pada malam hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan untuk ibadah ini pada malam hari ini ya Bapa. Tuhan sertai dari ibadah awal hingga pada akhirnya, dan biarlah kiranya Tuhan untuk keluarga yang pada malam hari ini boleh merasakan kekuatan Tuhan, di mana dalam keadaan ini mereka boleh tetap kuat dan mereka boleh semakin diteguhkan iman dan percaya mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan jam ibadah penghiburan pada malam hari ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Selamat malam. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Pada malam hari ini kita semua berkumpul untuk menyatakan kasih dan empati kepada keluarga yang sedang berduka. Kehilangan orang yang kita kasihi bukanlah hal yang mudah. Namun kita percaya di tengah air mata dan kesedihan, Tuhan Yesus hadir memberikan kekuatan, penghiburan, dan damai sejahtera. Kami mewakili keluarga dan jemaat Tuhan GBG Shalom berempati atas dipanggilnya Ibu terkasih, Ibu Emi, bagi keluarga yang ditinggalkan, dan Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Mari kita naikkan pujian Arti Kehadiranmu nomor 13. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Herannya bersama hatiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran yang bersama hatiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Benar saudara, kita tidak dapat memahami setiap jalan-jalan yang kita hadapi, tapi kita percaya setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita begitu sempurna, dan rancangan yang Tuhan berikan adalah rancangan damai sejahtera. Walaupun di tengah badai, kita tidak sendirian, tapi ada Tuhan yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian Hatiku Percaya nomor 52.
Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanmu hanya padamu. Hatiku percaya, amin. Hatiku aku percaya Tuhan. Haleluya Yesus. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau Engkau telah memimpin ibadah dari awal hingga pertengahan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan mendengarkan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan juga Tuhan, urapi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman, sehingga mereka mendapatkan kekuatan dan pertolongan yang dalam kehidupan kami semua ya Bapa. Kami menyerahkan jam firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 116 ayat 15. Yang berbunyi, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, arti kematian bagi orang percaya. Kematian selalu membawa duka, kehilangan air mata, dan kadang ada pertanyaan, mengapa Tuhan izinkan ini? Mengapa? Namun Mazmur 116 ayat 15 membawa kita pada penghiburan bahwa kematian orang percaya bukan sesuatu yang terjadi tanpa perhatian Tuhan. Dan di tengah duka cita, firman Tuhan ini mengingatkan kita sesuatu yang luar biasa. Artinya, kematian orang percaya bukanlah akhir yang menyedihkan, melainkan peristiwa yang berharga dan mulia di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kematian orang percaya disebut berharga? Ada 3 alasan yang akan saya sampaikan. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu latar belakang dari bacaan kita di Mazmur 116 ayat 15. Latar belakang kisah Mazmur 116 ayat 15 merupakan ucapan syukur penulis, di mana penulis merasakan kehadiran dan pertolongan Tuhan karena telah diselamatkan Tuhan dari bahaya maut dalam menghadapi penindasan dan kesulitan. Mazmur ini juga menekankan sifat kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya, bahkan dalam masa-masa sulit sekalipun. Sekarang kita melihat alasan mengapa orang percaya, kematian orang percaya berharga di mata Tuhan. Alasan yang pertama, kematian orang percaya berharga karena ia bernilai di mata Tuhan.
berharga dalam Mazmur 116 ditulis dalam bahasa Ibrani, yaitu bahasa asli Perjanjian Lama dengan kata yagar, yang bisa berarti bernilai, tinggi, mulia, dan istimewa. Artinya Tuhan tidak memandang kematian anak-anaknya sebagai hal yang biasa. Bagi dunia, kematian itu kehilangan. Tetapi bagi Tuhan, kematian orang percaya adalah kepulangan seorang anak kepada Bapaknya. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi bagi orang yang hidup dalam Kristus, kematian itu bukan kekalahan, bukan kerugian, tetapi kematian itu kemenangan dan keuntungan. Karena ia telah menyelesaikan pertandingan dan pulang ke rumah yang kekal. Kita pun diingatkan untuk hidup bagi Kristus, karena hidup yang bernilai di mata Tuhan akan berakhir dengan kematian yang bernilai pula. Untuk yang kedua, kematian orang percaya berharga karena ia sudah menyelesaikan tugasnya. Mazmur 116 adalah nyanyian ucapan syukur seseorang yang diselamatkan Tuhan dari bahaya maut. Ia tahu hidupnya ada di tangan Tuhan, dan ketika waktunya tiba, ia siap dipanggil untuk pulang. Setiap kita diberi waktu oleh Tuhan untuk hidup di dunia ini. Tentu ada tugas, ada tanggung jawab, ada pelayanan yang Tuhan taruh di pundak kita. Tapi kita sebagai anak Tuhan, dan ketika tugas itu selesai, Tuhan memanggil kita pulang ke rumahnya. 2 Timotius 4 ayat 7-8 berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kematian orang percaya bukanlah kehancuran, melainkan tanda bahwa ia telah selesai mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Hari ini kita melihat Ibu Emi telah selesai tugasnya, maka Tuhan panggil pulang ke rumah Bapa di surga. Alasan yang ketiga, kematian orang percaya berharga karena ia akan menerima kehidupan kekal. Yohanes 14 ayat 2-3 yang berbunyi, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kematian orang percaya bukanlah akhir, tetapi pintu menuju kemuliaan kekal. Tuhan menghargai kematian mereka, karena sesudah itu mereka akan menerima janjinya, rumah di surga, hidup kekal, dan kebahagiaan bersama Tuhan selamanya. Janji ini memberi pengharapan besar. Kematian bukan akhir, melainkan awal kehidupan kekal bersama Kristus. Tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada duka cita di dalamnya. Saudara-saudara terkasih, kehilangan memang membuat kita sedih. Rasa rindu itu nyata, dan kita merasakannya sampai hari ini. Dan air mata sering tidak bisa kita tahan. Tetapi di tengah duka cita ini, kita punya pengharapan yang pasti. Orang yang kita kasihi sekarang sudah berada di tempat yang jauh lebih indah bersama dengan Tuhan. Karena itu, mari kita tetap setia kepada Kristus.
Biarlah kita tetap berkenan kepada Tuhan, supaya suatu hari nanti kita pun dapat dipertemukan kembali dalam rumah kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara-saudara, hari ini kita memang berduka karena kehilangan, tetapi mari kita juga bersyukur karena hidup dari Ibu Emi berharga di mata Tuhan. Ia telah dipanggil dalam waktu yang terbaik menurut Tuhan. Bagi keluarga yang ditinggalkan, jangan biarkan duka cita merampas iman dan pengharapan. Tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah waktu. Jadikan hidup Ibu Emi sebagai teladan iman untuk kita lanjutkan. Ingat saudara terkasih, kematian orang percaya bukan akhir cerita, tapi awal dari kehidupan yang kekal bersama Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang Tuhan telah menyatakan dalam kehidupan kami dan jemaat Tuhan. Kami bersyukur kalau malam hari ini kami semakin diteguhkan dengan firman-Mu ya Bapa. Lewat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami begitu berharga kematian orang yang percaya. Kami bersyukur Tuhan, biarlah dalam kehidupan kami ya Bapa, dari keadaan kami sampai akhir, Tuhan melihat setiap kebaikan, Tuhan melihat setiap kehidupan kami ya Bapa, untuk kami boleh tetap setia, kami boleh tetap melayani Engkau, mengasihi Engkau sampai akhir hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu menjadi penolong dalam kehidupan kami, menjadikan kekuatan juga dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga keluarga besar dari Ibu Emi, Tuhan tetap berikan kekuatan, penghiburan, dan damai sejahtera dalam setiap kehidupan keluarga besarnya. Tuhan Yesus, kami menyerahkan firman Tuhan hari ini dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah penghiburan malam hari ini telah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.